Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ria Lisnardika Pratiwi dengan NIM 858446602 dari UPPJJ Samarinda, Salut Merdeka Tanah Pasir. Hari ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA DSD kelistrikan mengenai percobaan arus tegangan listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar listrik bersifat konduktor, namun sebaliknya, jika tidak ada arus listriknya maka disebut dengan isolator. Arus listrik mengalir karena adanya benda potensial atau tegangan di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya halaman. Tujuan dari praktikum percobaan arus tegangan listrik yaitu 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu di sini saya sudah merangkai alatnya yang terdiri dari baterai 3 buah, bohlam lampu beserta dudukannya, kabel listrik, penjepit buaya, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, penghapus, kayu, grafit atau mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Baik, selanjutnya langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, kita membuat alatnya seperti ini dengan menyusun 3 buah baterai dan menghubungkan antara baterai dan satu harus ketemu positif dan negatifnya. Lalu kita memasang kabel biru dan kabel merah. Kabel merah ini yang positif dan biru yang negatif. Kemudian kita memasang lampu dengan kabel yang positif. Bohlam lampu di sini 2,5 volt. Kemudian kita akan menentukan bahan-bahan yang tadi yang bersifat konduktor ataupun isolator. Yang pertama kita mencoba dengan kawat besi. Kita lakukan percobaan dengan menjepit dan lampu menyala. Tandanya kawat besi bersifat konduktor atau mengandung arus aliran listrik. Selanjutnya pada kawat tembaga. Pada kawat tembaga juga bohlam lampunya menyala yang menandakan bahwa kawat tembaga bersifat konduktor. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada sendok perak. Ternyata pada sendok perak lampu juga menyala, berarti sendok perak merupakan konduktor. Selanjutnya pada penghapus. Pada penghapus ternyata lampunya tidak menyala, berarti bersifat isolator. Kemudian kita akan melakukan percobaan selanjutnya pada kayu. Pada kayu ternyata lampu juga tidak menyala, berarti isolator. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada grafit atau mata pensil. Dan ya,
percobaan pada grafit atau pulsa pensil ternyata lampunya menyala, yang artinya konduktor. Pada kertas, dan percobaan pada kertas, lampu tidak menyala, yang berarti isolator. Selanjutnya pada kantong plastik. Lampu tidak menyala, yang artinya isolator. Kemudian pada air keran. Pada air keran, lampu tidak menyala, yang artinya isolator. Dan yang terakhir, pada air garam. Pada air garam, ternyata lampunya menyala, yang berarti konduktor. Jadi dapat disimpulkan pada percobaan ini, yaitu supaya arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus listrik dinamakan konduktor, sedangkan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik disebut isolator. Dari hasil percobaan tadi, bahan yang termasuk ke dalam konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan bahan yang termasuk isolator yaitu kayu, penghapus, kertas, plastik, dan air keran. Selanjutnya, kita akan melakukan praktek percobaan tegangan listrik. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan tegangan listrik. Buatlah rangkaian seperti berikut, dengan menggunakan satu baterai terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengamati apakah lampu menyala atau tidak. Kita lakukan percobaannya ya. Ternyata lampu tidak menyala karena ujung kabel sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Kemudian percobaan yang kedua yaitu dengan kita menempelkan ujung kabel positif dan negatif seperti ini. Dan ya, hasilnya lampu menyala, namun agak redup karena hanya memakai satu baterai. Kemudian kita akan menambahkan satu baterai lagi. Temukan ujung baterai positif dan negatifnya, kemudian kita tempelkan. Dan kita lakukan percobaan kembali. Hasilnya lampu menyala lebih terang dari sebelumnya. Selanjutnya, masih pada rangkaian sama, dan kita akan menambahkan satu baterai lagi. Temukan ujung positif dan negatif baterai, kita tempelkan kembali. Hasilnya, lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Jadi kesimpulannya yaitu tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan listriknya, maka semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat
efek yang ditimbulkan oleh rangkaiannya tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin terang cahaya yang dihasilkan oleh lampu. Demikian video praktikum saya. Saksikan video praktikum saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.